Baik, assalamualaikum. Saya lanjutkan kepada video yang sebelumnya karena mohon maaf terputus dikarenakan masalah pada handphone saya. Kemudian saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi li thalibil ilmi ay yastami'al ilma wal hikmata wa bit ta'dimi wa hurmati. Wa ini sami mas'alatan wahidatan aw hikmatan wahidatan wahidatan alfu alfa marratin. Wakila lam yakun ta'dimu pada alfi maratan kata adimi fi awali maratan falaisa bi ahli ilmi. Jadi di sini dijelaskan bahwa ketika Anda pernah mendengar suatu informasi, kemudian au hikmatan wahidan alfa marratin. Meskipun Anda pernah mendengar suatu informasi atau suatu mungkin cerita tentang ilmu atau cerita tentang Nabi siapa Anda pernah mendengarnya, itu sebaiknya bagi seorang santri atau seorang yang menuntut ilmu itu sebaiknya mendengarkan lagi, tetap diam dan mendengarkan lagi, meskipun itu Anda mendengarkannya sebanyak 100 kali. Dan di sini diucapkan wakila malam yakun kata ta'dimi pada alfi maratan kata ta'dimi fi awal maratan falaisa bi ahli ilmi. Dan di sini diumpamakan bahwa seorang yang telah mendengarkan suatu cerita dan mendengarkannya berkali-kali akan, tapi mungkin ketika Anda mendengarkan pada ke-99 kalinya dan Anda itu merasa tidak menghormatinya atau menyepelekannya, maka Anda tersebut itu tidak dapat dikategorikan sebagai ahli ilmu. Nah, sebegitunya kita harus menghormati ilmu meskipun ilmu itu disampaikan oleh guru secara berulang-ulang. Saya pernah mendengarkan kata-kata dari Ibnu Khaldun bahwa puncak adab seseorang itu ketika ada temannya bercerita meskipun dia telah mengetahuinya, dia itu tetap mendengarkannya. Nah, di samping untuk menghargai orang yang menyampaikan berita tersebut atau ilmu tersebut, dia juga itu menghormati informasi yang disampaikan. Bayam bayi litolibil ilmi Allah yakhtaru nawal ilma binafsihi bal yufawidu amruhu ila ustadi fa innal ustadi qad hasala lahu at-tajaruba fi dhalik fakana arafa bima yambahi li kulli wahidin mimma yata'allaqu bi tabi'ati. Jadi sebaiknya bagi seorang yang menuntut ilmu, baik santri, murid, siswa dan lain sebagainya, mahasiswa juga, itu sebaiknya tidak memilih ilmu yang diinginkannya secara sendiri. Bal yufawidu amruhu ila ustadi. Akan tapi sebaiknya bagi seorang siswa tersebut itu memasrahkan ilmu atau ilmu yang akan dibahas itu dipasrahkan kepada gurunya. Jadi dia itu ingin belajar apa itu terserah gurunya, dikarenakan fa'inal ustadi qad hasala lahu tajarruba fi dzalika. Dikarenakan guru tersebut itu lebih paham tentang kepribadian muridnya itu cocok untuk belajar ilmu apa, seperti itu dijelaskan dalam kitab ini. Jadi guru itu di satu sisi itu siswa itu harus manut atau taat kepada guru, baik dalam segi penyampaian ilmu dan lain sebagainya. Kan tapi seorang yang menjadi guru itu juga mengemban tanggung jawab yang sangat besar, seperti dikatakan lagi, untuk mengetahui kepribadian muridnya, mengetahui persoalan muridnya yang dipahami dan yang tidak dipahami, mengetahui karakteristik dan kesukaan muridnya ketika belajar apa, seperti itu. Maka dalam satu sisi menjadi guru itu juga sangat berat karena kan memiliki tugas-tugas yang banyak. Bahkan Syekh al-Imam al-Ajal Ustadz Syekh al-Islam Burhanuddin al-Haquddin Burhanul Haqqwaddin rahimahullahu ta'ala yaqulu kana talabatul ilmi fi zamanil ula yufawidu amruhu fi ta'allumi ila ustadi wa kanu yasiluna illa bimaksudihim wa muradihim wal ana yahtaruna bi anfusihim fala yahsilu maksudum nal ilmi wal fiqih. Nah, Syekh Burhanuddin itu berkata bahwa orang-orang pada zaman dulu atau
siswa-siswa atau ya santri-santri pada zaman dahulu itu memasarkan mereka itu mau belajar apa itu terserah pada gurunya, dan kemudian dari perlakuan tersebut itu murid-muridnya itu menjadi hasil atau menjadi sukses dalam mempelajari ilmu tersebut, ilmu yang diberikan oleh gurunya. Akan tetapi wal ana yahtaruna, akan tapi orang-orang pada zaman sekarang itu memilih sendiri untuk ilmu yang ingin dipelajarinya. Mungkin relevanitas zaman sekarang sama zaman dulu itu berbeda ya. Kalau sekarang kan lebih orang-orang atau mahasiswa-siswa itu lebih, kalau memang dia itu hobi atau pandai dalam bidang ini, maka mereka itu memilih bidang ini, dan itu mungkin cocok-cocok saja dilakukan pada zaman sekarang. Pada yasilu maksudum minal ilmi fikhi minal ilmi wahki. Tapi di sini dijelaskan bahwa tidak hasil orang-orang yang dari memilih ilmu itu sendiri itu tidak hasil dalam mencari ilmu dan ilmu fikih. Jadi di sini menekankan bahwa menghormati guru salah satunya itu dengan menerima suatu pembelajaran yang atau menerima ajaran apa saja yang dilakukan oleh guru. Bahkan yuhka anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala karena pada kitab bisolati ila akhiri. Nah, sini diceritakan bahwa Imam Bukhari, imam yang ahli hadis yang terkenal masuk dalam kutub sita ya kalau nggak salah. Yang imam ahli hadis itu Imam Bukhari, Imam Ibnu Majah, Imam Nasa'i, Abu Dawud, Imam Tirmidzi. Itu merupakan Al-Bukhari merupakan urutan pertama. Jadi Imam Bukhari ini menceritakan bahwa suatu saat gurunya Imam Hasan itu, suatu saat Imam Bukhari itu belajar bab sholat. Kemudian Imam Hasan itu menyuruh Imam Bukhari untuk belajar ilmu hadis, dikarenakan beliau mengatakan, Imam Hasan tersebut mengatakan kepada Imam Bukhari bahwa ilmu hadis lebih cocok dengan watakmu. Nah, kemudian Imam Bukhari itu belajar ilmu hadis dikarenakan perintah dari gurunya tersebut. Maka fatolaba ilmu hadis fasoro fi muqaddiman ala jami'il a'immatul hadis. Nah, karena mentaati perintah guru Imam Bukhari tersebut, Imam Bukhari tersebut itu menjadi ahli hadis, menjadi muqaddiman, orang yang menjadi orang induk-indukan, atau kalau Jawanya itu ndas-ndasan ahli hadis. Nah, ala jami'il a'immatul hadis, ngatasi pira-pira ahli hadis liyane. Wa yambahi li talibil ilmi alla yajza qariban al ustadi inda sabti bi ghairi daruratin bal yambahi ay yakuna bainahu wa bainal ustadi qadra qausin fa innahu aqraba ila ta'dim. Sebaiknya bagi orang yang menuntut ilmu itu tidak duduk sangat dekat dengan gurunya kecuali dalam keadaan darurat. Dan di sini dijelaskan bahwa qadra kira-kira dekat antara ketika pembelajaran jarak antara Anda dan guru Anda itu diberikan di sini di qadra qausin, panjang qaus atau busur, lengkungan busur. Dalam penjelasan lain dijelaskan itu jaraknya itu sepanjang anak panah. Jadi jembaring atau anak panah. Jadi jarak antara guru Anda itu dan Anda yang belajar kepada guru Anda itu dikira-kirakan di sini itu seperti busur, jaraknya antara busur. Jadi mungkin nggak terlalu jauh ya. Wa yambayi bil ilmi ayyahtaruza bil akhlaqi ad-damimati fa inna kilabun ma'nawiyatun. Dan di sini dijelaskan bahwa sebaiknya seorang yang mencari ilmu itu menjauhi dari sifat-sifat yang tercela, akhlak-akhlak yang tercela, seperti mungkin berkata kotor, mencuri, dan lain sebagainya. Dikarenakan fa'innaha kilabun, hal-hal tersebut itu merupakan disamakan dengan anjing atau perbuatan yang tidak baik, dan disamakan dengan anjing secara maknawi, secara makna. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul malaikata baitan fi kilabun aw suratun fa inna ma yata'allamu al-insanu bi wasitatil malaikat.
Dan Nabi Muhammad di sini bersabda bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah kalian jika di rumah kalian itu terdapat anjing. Nah, kemudian yang kedua itu dalam rumah tersebut terdapat gambar. Maksud gambar ini mungkin lukisan orang. Karena saya pernah mendengar cerita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak suka pada orang-orang yang menggambar, karena itu identik dengan menciptakan, seperti menggambar wajah sampai kaki. Itu mungkin itu yang dimaksud dalam kitab ini. Jadi itu gambar berupa mungkin hewan atau manusia itu dari atas sampai kaki, karena itu menyamai Allah yang maha menciptakan, seperti itu. Saking tidak sukanya kepada Allah kepada orang-orang yang seperti itu. Innama yata'allamu al-insanu biwasyatil malaikati. Karena kan orang yang belajar atau orang baca itu diberikan ilmu itu lewat para malaikat. Jadi akan terhambat ketika Anda belajar atau melakukan pembelajaran di rumah dan Anda memiliki gambar atau memiliki anjing, maka itu malaikat itu tidak mau masuk dikarenakan ada kedua hal tersebut. Wal akhlaqu ad-damimatu ta'arufu fi kitabil akhlaqi wa kitabuna hadha yahtamilu bainahuma wa yatarudu usul al-takabburi ma'at takabbur la yahsul al-ilma. Ailam wakila al-ilam al-harbu lil-fata al-muta'ali wa kaili harbun limakanil ali. Jelaskan dalam suatu nadom bahwa ilmu itu musuhnya orang-orang yang sombong. Jadi menjelaskan bahwa sebaiknya bagi Anda yang mencari ilmu itu hindari atau janganlah bersikap sombong, termasuk dalam ini takabur atau merasa lebih tinggi dari yang lain. Itu membuat Anda itu stuck dalam satu titik. Jadi membandingkan diri dengan orang lain itu dalam ilmu itu mungkin dalam ilmu itu diperbolehkan, karena jika Anda itu termotivasi. Nah, jika ketika Anda memainkan Anda dengan teman Anda dan Anda itu termotivasi, maka itu tidak apa-apa karena berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan bijatin illa bijatin kulla mujdin wal bijatin illa bijatin kulla mujdin bahal jatin bila jatin bijati la bijatin kullu mujdin bahal jaddun bila jiddin bimujdin. Nah, semua pangkat itu tidak diperoleh dari kesungguhan, melainkan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu bergandengan dengan amal usaha, karena jangan kalian mengumpulkan keluhuran tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Jadi dalam kitab ini jelaskan bahwa derajat yang tinggi atau pangkat yang tinggi itu tidak diperoleh dari kesungguh-sungguhan, melainkan diperoleh dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan tetapi hal ini itu dapat diperoleh berbarengan dengan Anda itu bersungguh-sungguh dalam mencari keluhuran tersebut. Nah, jadi di satu sisi semuanya itu takdir dari Allah, entah Anda diberikan karunia yang baik atau yang tidak baik, dan itu akan tetapi usaha juga mempengaruhi suatu hasil. Jadi di satu sisi kita juga harus berdoa kepada Allah, di satu sisi juga kita harus tetap berusaha. Jadi keduanya itu sangat sinergis bagi kita. Bahkan abdin yakumu maqama khurrin, bahkan khurrin yakumu maqama abdin. Kemudian faslun fi jaddin wal muwadobati wal himmati. Dan fasal menjelaskan tentang bersungguh-sungguh, terus menetapi atau ketetapan, wal himmati dan cita-cita yang tinggi. Kemudian ini memiliki hubungan dengan
mencari ilmu. Summa la budda minal jiddi wal mu'adabati wal mulazamati lit talibil ilmi wa ilaihi isaratan fi Qur'ani bi qouli ta'ala ya biqaulillahi ta'ala wa qawlu ta'ala alladzi jahidu fina la lanahdiyannahum subulana. Nah, jadi orang yang mencari ilmu itu harus senantiasa rajin dan bersungguh-sungguh dan tetap. Jadi ketika Anda mencari ilmu itu harus rajin, terus tekun, dan itu yang paling penting itu istiqomah. Jadi yang diperlukan ketika menuntut ilmu itu sangat banyak, baik menyita waktu, menyita waktu bermain, dan menyita waktu-waktu yang lainnya. Jadi itu pengorbanan pahitnya untuk mencari ilmu. Ketika yang lain tidur, Anda tidak tidur, itu bahkan rekoso atau hal yang dilakukan sampai segitunya untuk mencari ilmu. Dan itu ketika Anda melakukannya tersebut itu harus dengan bersungguh-sungguh. Wakilah dikatakan dalam sebuah nadom bijatin la bijatikul masjid. Salah. Bakam min abdin yakumu maqama hurrin. Afwan. Lah. Wakilah man talaba syai'an wajada aman waqa'al baba walajah. Dikatakan barang siapa yang bersungguh-sungguh maka menjadi wajada. Nah, ini barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan menemukan keberhasilan. Juga man qara'a, dan barang siapa yang membuka pintu maka dia akan dapat masuk pintu. Jadi diibaratkan bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh bahkan bagai orang yang membuka pintu. Jadi membuka pintu itu perlu usaha, perlu Anda untuk membuka, kemudian baru terbuka. Jika cuma Anda lihat dan cuma Anda angan-angan, itu pintunya itu tidak akan terbuka. Maka dari itu perlu niat atau tindakan untuk merealisasikan hal tersebut. Wakila biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Kan bahwa kemampuan sendiri kamu akan mendapatkan apa yang menurut kemampuan sendiri kamu akan mendapat apa yang diharapkan. Wakila yahtaju fi ta'allumi wa tafaqquhi ila jiddi salasatin al-muta'allim wal ustad wal abu in kana fi ahya angsyadani asyah al-imam al-ajalah ustad Syadiduddin as-Sayrazi Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jelaskan bahwa dalam belajar dan memahami dibutuhkan 3 hal, yakni 3 unsur, yakni pelajar, guru, dan ayah atau dalam ini orang tua. Jadi mungkin ini rukun belajar ya. Di rukun belajar harus ada yang mengajar, harus ada yang diajar, juga harus ada orang tua. Jadi mungkin orang tua menjadi wasilah atau dorongan untuk belajar, seperti dorongan doa, dorongan finansial, dan dorongan yang lainnya. Kemudian Imam Syadiduddin ini membacakan syair sebagai berikut. Al-jiddu yadna kulla amrin syasyi'in. Ketekunan itu dapat mendekatkan sesuatu yang jauh. Wal jiddu yaftahu kulla babin muhlakin. Dan ketekunan itu bisa membuka pintu yang tertutup. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu dengan tekun, meskipun semisal ada orang bodoh, dan ketika dia mau belajar dengan sungguh-sungguh, maka niscaya dia akan menjadi pintar. Dalam catatan ketika orang bodoh tersebut belajar itu harus disertai kesungguh-sungguhan, ketekunan, terus kekonsistenan, dan itu diperlukan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Wa haqqul haqqillahi ta'ala bihamil umru'un. Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang pantas melakukan susah dan prihatin adalah orang-orang yang punya cita-cita yang mulia. Jadi barang siapa yang mau bersusah-susah
terlebih lagi dalam mencari ilmu, maka itu merupakan cita-cita yang mulia. Du himmatin yubla ba'isin nuikin. Tapi terkena cobaan yang berat dalam kehidupan sempit. Wa min dai ilmu qada'i wa hikmati usul labibi wa tabibu aishin al ahmaki. Dan mencari ilmu juga itu atau bersungguh-sungguh juga itu memiliki tantangan yang berat, cobaan yang berat dalam kehidupan sendiri. Jadi setiap orang itu memiliki cobaan masing-masing, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan menguji seseorang melainkan sesuai dengan porsinya. Jadi setiap ujian dari Allah itu pasti memiliki jalan keluar, dan untuk memperoleh jalan keluar tersebut itu Anda itu harus berusaha juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian walakin man ruziko al-hija khonimal diddani yaftariqani ayun tafarruqin. Akan tapi orang-orang yang diberi rezeki kaya akal, pandai, terhalang untuk menjadi orang kaya. Kenyataannya kedua orang tersebut selalu bertentangan arah antara utara dan selatan. Nah, jelaskan juga dalam kitab ini bahwa orang yang diberi rezeki kepintaran atau kaya akal, pandai, itu terhalang untuk menjadi orang kaya, sedangkan terhalang untuk menjadi orang kaya. Kenyataannya kedua orang tersebut selalu bertentangan arah. Jadi orang kaya itu bertentangan dengan orang yang pandai, entah kenapa bisa seperti itu ya. Wa ansitu li ghairihi tatamannaita an tamsiya faqihan munadhira bi ghairi ana'in wal jununu funun. Engkau berharap ingin menjadi orang yang alim ilmu agama dan ahli bicara, tapi engkau tidak mau bersungguh-sungguh. Keinginannya demikian seperti halnya keinginan orang gila, karena orang gila itu banyak macamnya. Jadi sampai diibaratkan bahwa ketika Anda ingin menjadi orang yang sukses, baik dalam ilmu maupun sukses dalam dunia dan lain-lain sebagainya, akan tetapi jika Anda tidak bersungguh-sungguh, maka hayalan tersebut itu diibaratkan sebagai hayalan orang gila. Karena kan harga sebuah kesuksesan itu sangat mahal, sangat tinggi, meliputi konsisten, meliputi tekun, rajin, dan lain sebagainya. Walaisa al-kitab al-malu dunal masyaqqati wa hammaluha pada ilmu kaifa yakun. Ketahuilah tidak ada orang yang mendapatkan harta benda tanpa bekerja, apalagi ilmu. Bagaimana engkau cara mendapatkannya sedangkan engkau tidak mau belajar? Jadi semua itu butuh proses dan butuh tindakan. Jadi baik pekerjaan untuk mendapatkan uang, baik ilmu untuk mendapatkan manfaat atau untuk mendapatkan ilmu itu sendiri, itu butuh pekerjaan atau butuh perbuatan untuk dilakukan. Jadi tidak bisa Anda itu cuma diam saja memikirkan. Anda itu harus melakukan tindakan, seperti Anda berangkat sekolah, seperti Anda membaca buku. Dan itu merupakan tindakan-tindakan yang sepele, tapi jika Anda melakukannya dengan konsisten, maka Anda akan memperoleh manfaat dari tindakan Anda tersebut. Waqala Abu Thayyib walam ara fi uyunin nasi aiban kanaksin qadirina alat tamami. Wala budda li talibil ilmi min syahril layalin kama qala asy-syair. Dijelaskan dalam sebuah syair, biqadri kadin tuktasabu al-ma'ali wa man talabal ula syahrul layali. Sesuai dengan kadar ketentuannya, orang itu dapat memperoleh beberapa keluhuran. Jadi apa yang Anda perjuangkan, seberapa besar Anda berjuang, juga seberapa besar itu yang Anda peroleh. Jadi seperti itu. Jika Anda melakukannya sebatas itu, maka Anda akan memperolehnya sebatas itu. Akan tetapi jika Anda melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh, maka Anda akan memperoleh hasil yang sungguh-sungguh.
tarumul izza summa tanamu lailan wal ghusu fi bahri man talaba lalin man talaba lalin. Engkau bermaksud ingin mulia, akan tetapi engkau tiap malam tidur saja. Ketahuilah bahwa orang yang mencari intan tidak akan merasa keberatan meskipun harus menyambi waktu. Di sini juga diibaratkan bahwa ketika malam itu tidur saja, maka itu Anda itu tidak akan memperoleh apa-apa. Sedangkan bahwa digambarkan bahwa orang-orang yang mencari mutiara atau intan itu mempunyai proses, seperti harus menyelam ke laut, terus mencari kerang. Kan tidak semua kerang ada mutiaranya kan. Maka dari itu perlu ketelitian, ketekunan untuk mencari kerang tersebut, untuk memperoleh permata yang indah tersebut. Diperlukan tindakan, meskipun itu menyelami lautan. Taroktu annau marobbi fil layali li ajri doka wa maula al mauli. Wahai Tuhan kami, tiap malam kami tidur karena itu kami ingin keridhaan. Wa man roma al ula min ghairi kaddin adoa al umura fi talabil mahali. Barang siapa yang mengharapkan tingkat derajat yang tinggi tanpa berusaha, orang tersebut berarti menyanyiakan hidupnya dalam mencari barang yang halal. Jadi setiap orang itu dituntut untuk berusaha dalam kebaikan. Meskipun berusaha dalam pekerjaan, berusaha dalam menuntut ilmu, berusaha dalam hal-hal yang lainnya yang positif, itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika Anda menyia-nyiakannya, maka Anda termasuk orang-orang yang merugi, seperti dalam surat Al-Asr kan, demi masa sungguhnya orang-orang berada pada kerugian. Jadi di situ menjelaskan bahwa betapa banyak orang-orang yang melalaikan waktu atau menyembelihkan waktu. Karena itu ada istilah-istilah yang berhubungan dengan waktu, seperti waktu adalah uang. Nah, itu adalah mungkin istilah yang berhubungan dengan hal ini. Juga waktu kasyaif, waktu itu seperti pedang. Jadi Anda itu jangan menyepelekan waktu. Seperti ketika Anda diberikan tugas oleh guru dan masih seminggu, kemudian Anda itu meremehkan, mau membuat tugas itu ketika H-1. Nah, itu malah keteteran dengan tugas-tugas yang lainnya dan bahkan mungkin tidak selesai, seperti itu. Jadi jangan meremehkan waktu. Ketika Anda longgar, langsung dibuat tugasnya, seperti itu. Bahwa fikni ila ta'silil ilmi wa ballighni ila al-aqsa al-ma'ali wa qila ittakhadha al-laila jamalan tadrib bihi amalan. Qala al-musannifu wa qad infaqa li tadmun fi hadhil ma'nasyir. Oleh karena itu, semoga Tuhan memberi pertolongan pada kami agar dapat memperoleh hasil ilmu dan mencapai cita-cita. Seperti dijelaskan tadi bahwa komponen yang diperlukan itu ada 2, berusaha serta berdoa. Nah, berusaha ini membutuhkan usaha yang bersungguh-sungguh, maksimal dan tekun. Sedangkan berdoa ini Anda harus memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Kemudian man syaa ayyahtawi amaluhu jumalan wa yattahidha lailatan fi tarkiha jamalan. Aklil ta'amaka kam tahdo bihi syahron in syi'ta ya sahibi antibrihul kullama. Kurangilah makanmu agar kamu dapat menjaga malam, tidak tidur. Wahai saudaraku, demikian itu jika kalian ingin mencapai kesempurnaan. Jadi salah satu bentuk untuk bersungguh-sungguh, itu tidak terlalu banyak makan. Jadi banyak makan memang satu membuat kita malas, kedua membuat kita itu ngantuk. Jadi makanlah ketika lapar, berhentilah ketika akan kenyang. Jadi bukan berhenti ketika kenyang, tapi
berhentilah ketika akan kenyang, seperti itu. Jadi itu suatu bentuk pada kita itu menjaga diri kita agar tetap tidak bermalas-malasan dan tidak ngantuk ketika melakukan sesuatu, seperti itu. Waqila man asyara nafsa bil laili faqad fariha qablau bin nahari. Katakan barang siapa yang tidak tidur di waktu malamnya, maka hatinya akan merasa gembira dan senang di waktu siangnya. Jadi seorang mungkin dalam hal ini menjelaskan bahwa malamnya itu beribadah kepada Allah. Jadi seperti sholat wengi dan ya beribadah kepada Allah, baik membaca Al-Quran dan lainnya pada malam hari. Akan tetapi di satu sisi ada quotes atau kata-kata yang mengatakan bahwa bukan seberapa lama tidurmu, bukan masalah seberapa lama tidurmu, akan tetapi apa yang kamu lakukan ketika terjaga. Jadi meskipun Anda pagi tidur tapi malamnya itu bekerja atau berdoa atau beribadah. Jadi bukan masalah kamu itu tidurmu kapan, cuma apa yang kamu lakukan ketika kamu itu terjaga atau melek melek. Wala budda li talibil ilmi min muwadabati ala darsi wa takriri fil awwal laili wa akhiri wa inna ma bainal isya'ini waktu sahur wa waktu mubarakah. Bagi seorang pelajar harus mempunyai waktu belajar khusus. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa waktu-waktu yang utama yang berkah, yakni bainal maghrib lan isya. Jadi di antara maghrib dan isya adalah waktu yang belajar yang berkah. Kemudian waktu sahur sebelum subuh itu, karena saya pernah mendengar bahwa sebelum subuh itu ketika manusia bangun tidur itu otaknya itu masih fresh. Jadi untuk menghafal apapun, untuk menerima apapun itu mudah diperoleh, mudah menyangkut di otak. Seperti yang dulu pernah saya praktekkan itu, teman-teman di pondok itu sering kalau bangun habis subuh itu mereka itu hafalan nadom, kan kebetulan sering disuruh oleh untuk hafalan nadom kan, dan itu gampang sekali mereka untuk menghafal dikarenakan pada waktu subuh itu otak mereka itu masih belum terisi oleh apa-apa, jadi masih belum banyak. Ya, baqilah fi hadzal ma'na ya talibal ilmi bashiril wara'a wa jannibin nauma wa tarkush wahdaris sibaan. Orang-orang yang melakukan lawiroi, menjauhilah yang banyak tidur, janganlah banyak tidur dan jagalah perut dari kencangan. Jadi bahaya orang-orang yang menuntut ilmu itu harus wirai atau menjaga dari barang-barang yang subhat. Di semua fasilitas, contohnya seperti semua fasilitas yang kita gunakan untuk mencari ilmu, seperti pulpen itu beli, jangan ada pulpen nemu atau menemukan pulpen di jalan itu diambil, itu sebaiknya itu jangan dilakukan untuk menjauhi hal-hal yang subhat seperti itu. Kemudian seperti gosok atau Anda mengambil sandal kemudian siap mengembalikan, cuma Anda itu nggak bilang. Nah seperti itu sebaiknya dihindari bagi para seorang yang menuntut ilmu, karena kan akan lebih gampang bermanfaatnya ilmu itu, lebih barokahnya ilmu ketika hal-hal yang digunakan atau sesuatu yang digunakan dalam menuntut ilmu itu merupakan sesuatu yang halal. Ya, wadawim ala dasi la tufariquhu fa innal ilma bidarsi qoma irtafa'a wa yaghtani ma ayyaman al hadasati al unfuwan as-sababi kama qala. Dan di sini dijelaskan bahwa waktu muda Anda itu sebaiknya itu digunakan untuk mencari ilmu, dikarenakan pada waktu muda itu orang-orang itu masih memiliki otak yang fresh, memiliki tenaga dan jasmani dan rohani itu masih sehat.
Dan bikatri kadin tu to matarom aman roma almuna lailan fakum. Dan jika ini memperoleh kemuliaan dan ukur dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia itu selalu qiyamul lail, salat wengi. Di kalian kalau nganggur-nganggur, jadi salat wengi itu ada syaratnya kalau nggak salah, itu harus tidur dulu, kemudian dia baru sholat malam begitu. Meskipun tidurnya itu satu selewatan atau nggak sadar sebentar, itu diperbolehkan untuk sholat. Wa ayya muhtasati fahtanimha ala innal hadasata la tadumu. Nah, dijelaskan bahwa mumpung kalian itu masih muda, maka gunakan waktumu itu sebaik-baiknya. Jadi pada masa mudamu itu jangan bermalas-malasan, berfoya-foya dan lain. Jadi gunakan masa mudamu, masa prima tubuhmu itu untuk melakukan hal-hal yang positif yang bermanfaat untuk dilakukan ke depannya dan bermanfaat bagi diri Anda ketika tua. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna hadatina matinun fa awilu fihi bi rifqin wala tabuhin nafsu fi ibadatillahi ta'ala fa in yumbitta la ardon qata'a wala dohran abqa. Nah, Rasulullah SAW bersabda, karena sesungguhnya agama Islam adalah agama yang kuat dan kokoh. Maka dari itu kerjakanlah sungguh-sungguh dan pelan-pelan. Jadi janganlah engkau merasa jengkel atau marah untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kiri kakinya sehingga terputus kekuatannya untuk berjalan jauh dan ia tidak dapat memulihkan kembali. Jadi ketika menjalankan ibadah, kita harus bersungguh-sungguh dan itu tidak tergesa-gesa, karena tergesa-gesa sebagian dari syaitan. Wa qala alaihi salam nafsuka matinuka farfuk biha wala putari talibil ilmi minal hammi wal aliyati fi amalin fa innal mar'a yatiru bi himmatihi katairi yatiru bi janahihi. Faqala Abu Thair rahimahullah ta'ala ala qadri ahli azmi ta'ti al-azaimi wa ta'ti al-qadril karami al-karimu wa ta'dumu fi aini sohiri sigoruha wa tasguru fi aini adimi adoimi. Besar kecilnya dapat dilihat dari lahiriah. Orang kecil rendahnya yang punya derajat tinggi itu akan tambah mulia. Sebaiknya orang yang besar tapi cita-citanya rendah akan tambah rendah. Nah, meskipun Anda adalah orang tidak punya atau orang miskin, alhamdulillah ya semoga. Nah, meskipun ketika Anda dalam derajat seperti itu, tapi Anda itu memiliki kesungguhan atau ketekunan, keistiqomahan dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat seperti melakukan pekerjaan, maka niscaya Anda akan memperoleh kemuliaan. Sedangkan orang yang lahiriah secara lahir itu sudah kaya, mungkin anaknya sultan ya. Nah, itu ketika tidak dibarengi dengan kesungguhan atau ketekunan dan cuma bermalas-malasan, maka itu akan berdampak pada dewasanya nanti. Maka dari itu jangan bergantung kepada orang lain, bergantunglah kepada diri sendiri. Lanjut. Wa dzakara Syekhu Alim Ajal Ustadu Radiduddin An-Naisaburi fi kitabi Makarimul Ahlaki anna dzul qarnain lamma arada ayyusafiyas tauliya anil masyriqi wal maghribi sawar al-hukama wa qala kaifa usafiru bi hadzal qadri minal malaki fa inna dunya qalilatun faniyatun wa mulkat dunya amrun hakirun falaysa hadha min ulawin himmatin. Nah, jadi Raja Iskandar Zulkarnain ini meminta pendapat kepada hakim-hakimnya musyawarah
apakah saya perlu melanjutkan menaklukkan dunia ini, sedangkan dunia ini tidak terlalu penting dan cepat rusak dan sirna. Jadi beliau ini untuk perkara dunia ini kan menaklukkan dunia ya, skandal Zulkarnain ini. Jadi musyawarah apakah perlu saya lanjutkan, padahal dunia ini hanya sebatas ini, hanya hal-hal yang gampang rusak dan tidak bernilai. Dan dijelaskan bahwa mencari perkara dunia itu bukan merupakan sesuatu yang luhur. Nah, akan tapi dalam satu kasus ketika Anda mencari perkara dunia, semisal bekerja, dikarenakan Anda itu ingin menghidupi keluarga, maka itu menjadi sebuah pekerjaan atau perilaku yang baik atau yang luhur, dikarenakan ada tanggungan atau tanggung jawab yang harus Anda lakukan. Faqala al-hukam wasafir liyahsul laka malakuddin wal akhirah. Pada hakim berkata, sebaiknya Anda pergi dengan yang memperjuangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, karena Anda dapat memperoleh hasil kerajaan dunia dan akhirat. Nah, kemudian para hakim atau ulama yang diambil pendapat dari Syekh Dzulkarnain, Raja Dzulkarnain ini mengatakan bahwa carilah dunia untuk memperoleh untuk menyebarkan agama Allah, untuk menyebarkan agama Allah tersebut. Maka dari itu tujuannya itu jangan berupa dunia saja, kan, tapi fit dini wad dunia wal akhirah, untuk agama, dunia dan akhirat. Jadi ulama memberikan nasihat kepada Raja Zulkarnain ini untuk mencari dunia atas nama ridha Allah, atas nama Allah, untuk menyebarkan agama Allah, menyebarkan syariat-syariat, kemudian itu, dan juga berorientasi pada akhirat. Faqala hada ahsanu. Hal itu kalau niatnya demikian itu maka sangat baik. Itu tanggapan Raja Iskandar. Saya pernah dengar bahwa Raja Iskandar ini Alexander Dzulkarnain ini final Masjid Waraiti diberi julukan Dzulkarnain dikarenakan kalau dalam makna Jawanya itu memiliki dua tanduk, atau ya Dzulkarnain memiliki dua tanduk. Yang dimaksud di sini adalah kekuasaannya itu membentang dari Bainal Masyriqi wal Maghribi, dari jagat wetan dan jagat kulon. Jadi kekuasaannya itu sangat luas, maka dari itu diberi julukan Dzulkarnain, orang yang memiliki dua tanduk. Maksudnya dinisbatkan pada kekuasaannya yang membentang dari timur ke barat, selatan ke utara, seperti itu. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbul ma'ya al-umur wa yukrahu safsafuha wakila fala ta'jal bi amrika was tadimhu kama sholla asoka kamus tadimi. Wakila qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu li Abi Yusuf kunta baritan ahlo jatka al-muadabatu iya al-kasalu fa innahu su'mun wa afatun adimatun. Bahwa Abu Hanifah pernah berkata kepada Yusuf, engkau adalah seorang yang bodoh, seharusnya engkau keluarkan dan hilangkan kebodohanmu secara terus menerus belajar. Karena itu pandai-pandailah engkau menjaga sifat malas. Kan Abu Hanifah ini mungkin berkata kepada seorang yang bernama Yusuf bahwa Yusuf ini disuruh untuk menghilangkan rasa malasnya, karena sungguhnya sifat malas itu sifat yang buruk dan membahayakan dan menghancurkan. Karena sifat malas seperti menunda, nanti sih, dan besok aja, itu sebaiknya dihilangkan, teman-teman, karena itu memberikan dampak yang kurang baik bagi kita. Kalau memang ada tugas atau ada kerjaan, langsung dikerjakan seketika itu juga ketika Anda tidak melakukan apapun, maka itu yang sebaiknya dilakukan. Wa qala syal Imam Abu Nasir As-Safar Al-Ansari, ya nafsi la turhi anil amali bil barri al adli wal ihsani fi mahali. Fa kullu di amal fi khair muhtabitu wa fi bala'in wa syu'in kullu di kasalin. Qala al-musannifu wa qad i'taqali fi hadzal ma'na asy-syi'ri
Dan mengarang kitab ini berkata bahwa maksud dari Syekh Abu Nasr ialah sesuai dari arti syair sebagai berikut. Da'i nafsi abdaka sulawat tawani wa illa fasbuti fi dil hawani falam aro li kisali al haddo siwa nadmin wa hirmanil amani. Wahai nafsu, tinggalkanlah sikap malas. Jika engkau tidak tinggalkan sifat malas tersebut, maka engkau menjadi orang yang hina. Karena menurut yang aku tahu bahwa orang-orang malas itu tidak lain hanya dapat mengecewakan dan tidak memperoleh keberhasilan apapun yang menjadi cita-cita. Jadi ketika Anda ingin mempunyai cita-cita dan ingin meraihnya, maka Anda itu seperti tadi harus bersungguh-sungguh, terus merelakan waktu Anda yang bermalas-malasan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, dan itu merupakan sesuatu yang terkadang bisa menjadi sesuatu yang sangat berat ya, kemalasan itu, menghilangkan masa malas. Dan selanjutnya waqad qila al aslu min qillati ta'ammuli fi manaqibil ilmi wa fadailihi wa yanbaghi ay yud'iba nafsahu ala ta'sili wal jiddi wal mu'adabati wa ta'mulu fi fadail ilmi fa inal ilmi yabqa wal malu yufna kama qala al amir al mu'minat al mu'minina ala ibn ali ala al mu'minina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Seperti yang dikatakan bahwa sesungguhnya sikap malas itu bersumber pada sedikitnya angan-angan tentang dongeng dan keutamaan ilmu. Jadi salah satu yang buat kita itu bersungguh-sungguh itu adalah motivasi. Jadi sebagai seorang siswa atau mahasiswa atau santri itu sebaiknya memiliki tokoh figur atau tokoh panutan atau tokoh yang dijadikan sebagai teladan dalam misinya untuk mewujudkan cita-citanya, atau inspirator. Inspirator bagi siswa, dan itu mungkin merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dimiliki. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam syair, waradina kismatan jabarin fina lana ilmun wa la i'tai malun fa innal mala yafna 'anil qaribi wa innal ilmi yabqa wa la yuzal. Nah, kan bahwa Sayyidina Ali mengatakan bahwa harta benda adalah sesuatu yang fana atau sesuatu yang rusak dan bisa hilang, sedangkan al ilmu adalah awet abadi dan tidak akan hilang. Di ilmu pada zaman Nabi sampai sekarang itu diturunkan turun temurun merupakan ilmu yang sangat banyak, terlebih lagi ilmu agama, dan itu merupakan sesuatu yang awet atau tahan lama ilmu itu. Kan Nabi ilmu itu perlu ditulis agar tidak terpendam atau hilang pada. Karena ketika orang mati dan tidak memiliki tulisan atau kitab tentang ilmu, maka ilmu itu akan menghilang. Sedangkan ketika seorang ulama memiliki tulisan tentang ilmu, maka dia akan ilmunya itu akan awet dan namanya akan dikenang sepanjang masa, seperti Imam Bukhari yang terkenal dengan kitabnya Sahih Bukhari. Itu kan merupakan suatu ilmu yang ditulis, maka dari itu ilmu itu menjadi awet dan turun temurun sampai sekarang. Dan kemudian wa arsyadna syal Imam Al-Ajal Burhanuddin rahimahullah taala fi fil jahli qabla al-mauti maudul ahli fa ajlasahuma qabla al-quburi kuburu. Nah, orang yang selalu dalam kebodohan sebelum mati dapat dikatakan ia sudah mati. Karena jasad orang bodoh sebelum dikuburkan seperti sudah dikuburkan. Jelaskan bahwa Syekh Burhanuddin ini mengatakan bahwa orang bodoh meskipun mati atau tidak mati itu sama saja, dikarenakan tidak berguna atau sama-sama telah dikubur dan tidak memiliki manfaat. Keduanya meskipun dia hidup ataupun dia mati itu tidak memiliki manfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Nah, itu oleh Syekh Burhanuddin itu dikatakan seperti itu, diumpamakan seperti itu.
wa inna imro wa inna ru'an lam yahya bi ilmin maitun falaysa lahu hina an nusurun. Dan sesungguhnya orang yang tidak punya ilmu itu bagaikan mayat. Orang yang ketika bangun dari ofannya tidak bisa mengerti kehidupan mati bangkit dari. Jadi pada intinya jelaskan di sini itu orang hidup akan tapi dia itu bodoh dan tidak mempunyai apapun, ilmu apapun itu disamakan bagi orang yang mati, karena wa mahyaya mati itu dia itu sama-sama tidak berguna. Selanjutnya waqala ghairuhu ahul ilmi hayyun khalidun ba'dal mautihi wa usulu tahta turabu ramimun wa dul jahda al maitun wa huwa yamsiu alas sarah yadharu minal ahya'i wa huwa atimun. Jelaskan bahwa orang yang mempunyai ilmu itu akan abadi. Jadi orang yang punya ilmu jika menyebarkan ilmunya itu akan memperoleh kebaikan atau keabadian. Karena al ilmu bila amalin kasajaratin, tanpa buahnya. Nah, ketika ilmu tidak diamalkan maka seperti pohon yang tidak berbuah. Dia itu pohon tinggi besar hijau, nah berilmu banyak diberikan seperti itu, akan tapi dia itu tidak berbuah. Jadi tidak bermanfaat, manfaatnya itu kurang, cuma buat diri sendiri, tapi tidak untuk orang lain itu tidak diterapkan. Oleh karena itu bagi orang yang punya ilmu itu sebaiknya itu menyebarkan ilmu-ilmunya kepada yang lain, karena itu ilmu pengetahuan itu penting untuk dimiliki bagi seorang manusia. Kemudian waqala akhorun hayatul qalbi ilmatun fahtanimhu wal mautu al qalbi jahlul fajtanibhu. Jelaskan bahwa kehidupan hati adalah pengetahuan, jadi saya mempunyai, dan kematian adalah ketahuan, jadi saya. Jadi juga pengibaratan di sini kehidupan itu diibaratkan, ilmu pengetahuan itu diibaratkan sebagai kehidupan, sedangkan kematian itu kan tidak tahu. Jadi malu bertanya sesat di jalan. Jadi malu bertanya itu ketika Anda bertanya maka Anda itu memperoleh pengetahuan. Oh ini seperti ini, oleh seperti ini, maka Anda itu tidak akan tersesat. Juga ketika Anda belajar itu jangan setengah-setengah, Anda itu melihat dari berbagai sisi. Oh ini beritanya hoax, oh ini tidak benar, oh ini tidak relevan, dan itu perlu untuk mempelajari banyak hal untuk memperoleh pengetahuan yang seperti itu. Oleh karena itu belajar